Subscribe to this channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas tentang fonologi, morfologi, dan sintaksis. Sebenarnya ada pepatah mengatakan takkanlah maka tak sayang. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Halis. Nomor saya 24041100. Saya dari PGSD. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah konsep bahasa Indonesia dan sastra. Kita memasuki materi pertama, yaitu fonologi. Apa sih fonologi itu? Fonologi adalah cabang linguistik, yaitu ilmu bahasa, ilmu yang mengkaji tentang bunyi-bunyi bahasa. Menurut Noam Chomsky, bahwa fonologi adalah bagian dari sistem bahasa yang terkait dengan struktur bunyi bahasa bidang. Istilahnya, fonologi adalah ilmu yang mengkaji tentang suatu bunyi bahasa. Adapun bidangnya yaitu fonetik, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bunyi sisi tanpa membedakan persoalan makna. Fonetik mempelajari bahasa secara fisik, bagaimana bunyi tersebut diproduksi, ditransmisi, dan diterima oleh pendengarnya. Fonetik lebih tepatnya cara pengucapannya yang lebih jelas, seperti huruf G dan huruf T. Itu secara pendengaran itu hampir mirip, tetapi ada pembedaannya. Fonemik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bunyi dapat membedakan makna. Baik, kita akan mempelajari fonem dan alfon, karena fonem dan alfon termasuk ke dalam fonemik. Fonem ialah unit suara terkecil dalam bahasa yang dapat membedakan makna. Kata fonem adalah representasi menta dari suara yang dimiliki oleh penutur asli. Alfon adalah variasi fonem dari yang terjadi dalam konteks atau lingkungan tertentu. Alfon adalah pengucapan yang berbeda dari fonem yang sama tetapi tidak mengubah makna kata. Mengambil dari contoh kata padi dan pahit. Dari kata P di sini juga dapat diucapkan sedikit berbeda karena fasilitas dan cara pengucapan, tetapi masih dianggap sebagai fonem P yang sama.
suara T juga pada kata tangan, dan tapi suara T itu bisa disebut kata venom, maupun itu pengucapnya sedikit berbeda tetapi dianggap sama. Baik, kita ini memasuki materi kedua, yaitu morfologi. Morfologi dari bahasa Yunani itu morfem, yang berarti bentuk, dan logos yaitu ilmu. Menurut linguistik, morfologi adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur kata dan proses pembentukannya. Secara ringkasnya, yaitu morfologi adalah suatu bentuk rangkaian kata-kata yang kata bermain, yaitu kata tambahan, main adalah kata dasar, yaitu kata bermain. Adapun kata morfem, morfem adalah bagian terkecil dari kata yang punya arti atau satuan terkecil dalam bahasa yang memiliki arti. Morfem dibagi menjadi dua, yaitu morfem bebas contoh lari, minum, dan morfem terikat, yaitu kata imbuhan seperti makan, ke. Berarti kata bermain itu pria, morfem terikat, main yaitu morfem bebas. Tinggal materi terakhir, yaitu sintaksis. Apa sih itu sintaksis? Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang struktur kalimat, yaitu tentang bagaimana kata-kata digabungkan untuk membentuk kalimat yang memiliki makna, yaitu lebih simpelnya, yaitu sintaksis adalah gabungan kata-kata yang bermakna sehingga terbentuknya kalimat yang memiliki arti tersendiri. Adapun unsur-unsur sintaksis, yaitu kata adalah unsur dasar dalam sintaksis. Kata dapat berupa kata benda, kata kerja, ataupun kata sifat. 2. Frasa adalah gabungan kata-kata yang memiliki makna frasa, dapat berupa frasa benda, frasa kerja, dan frasa lainnya. Frasa itu hampir sama kata. Kalimat adalah gabungan kata-kata yang memiliki arti atau makna yang lebih jelas strukturnya. Adapun jenis kalimat, yaitu ada 3, ada kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, dan kalimat imperatif. Kita ke kalimat deklaratif dulu. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang mengungkapkan perasaan atau suatu yang ingin disampaikan, seperti kalimat wah itu indah sekali, yaitu termasuk ke kalimat deklaratif karena mengungkapkan suatu keinginan. Dan
Kalimat interrogatif, kalimat yang berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi. Seperti ini hari apa ya? Besok itu masuk mata kuliah apa ya? Itu seperti meminta, bisa juga meminta informasi kepada orang ataupun bertanya. Kalimat imperatif, kalimat perintah atau kalimat bisa disebut juga kalimat untuk meminta tolong kepada seseorang. Contohnya tuh, tolong ambilkan buku di sana, tolong tutup pintu. Dan kalimat memiliki struktur, ada subjek, ada predikat, ada objek, atau bisa disebut SPO. Contoh, Ina menulis catatan. Ina sebagai subjek, menulis sebagai predikat, dan catatan sebagai objek. Nih, ada contoh lagi. Ayah membuat nasi goreng. Ayah itu sebagai objek, membuat sebagai predikat, dan nasi goreng itu sebagai objek.